Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan menyampaikan hasil dari penelitian kami mengenai bahan ajar yang berjudul pengembangan bahan ajar e-handout berbasis live worksheet. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu terdiri dari saya sendiri, Lia Nur Fitri, dan rekan saya yaitu Syifa Ratna Elia Mulhamah. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu matematika adalah dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Tanpa disadari, penerapan matematika banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya menghitung besar dan kecilnya suatu keuntungan dalam perdagangan, transaksi jual beli yang sering dilakukan tak lepas dari ilmu berhitung matematika. Oleh karena itu, matematika adalah mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari. Peran penting pelajaran matematika diharapkan dapat membuat pelajaran matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan dan disenangi peserta didik. Namun, pada kenyataannya matematika dianggap menjadi mata pelajaran yang sangat sulit dan kurang menyenangkan, menurut Winarko pada tahun 2017. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya pembelajaran matematika, yaitu kurikulum dan bahan ajar, guru, murid, dan orang tua. Sering dijumpai bahan ajar yang memiliki tampilan yang kurang menarik, tebal, dan penuh dengan teori-teori ataupun rumus. Sebaiknya, bahan ajar disajikan dengan mengkaitkan konteks kehidupan sehari-hari agar seorang anak dapat merasa terlibat. Pemilihan media atau sumber belajar memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu proses belajar mengajar. Saat ini, masih banyak guru yang mengandalkan bahan ajar tradisional seperti buku teks yang diterbitkan oleh pemerintah. Bahan ajar dapat dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman, seperti mengutip pendapat Agung dan Ahyar pada tahun 2019 dalam Widodo dan kawan-kawan pada tahun 2021, bahwa pengembangan bahan ajar digital selaras dengan perkembangan dan inovasi dalam bidang pendidikan dan sesuai dengan era digital saat ini. Menurut penelitian Zaini dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Penggunaan Bahan Ajar Berbasis Digital Book, mengatakan bahwa hasil belajar sesudah menggunakan bahan ajar berbasis digital book tergolong meningkat dibandingkan dengan menggunakan bahan ajar cetak. Dengan demikian, adanya bahan ajar digital dapat membantu peserta didik untuk belajar secara mandiri, serta dapat meringankan beban peserta didik karena tidak perlu membawa buku cetak. Oleh karena itu, diperlukannya bahan ajar yang perlu dikembangkan seiring dengan mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat mempermudah para peserta didik untuk mengaksesnya, serta menarik dan praktis dalam pembelajaran. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi sukses atau tidaknya pembelajaran matematika yang telah disebutkan di atas, diberikanlah sebuah solusi, yaitu mengembangkan bahan ajar digital berupa e-handout atau electronic handout berbasis live worksheet. Bahan ajar e-handout berbasis live worksheet dapat diakses dimanapun dan kapanpun dengan syarat terdapat koneksi internet. Dikembangkannya e-handout berbasis live worksheet yaitu supaya tidak lagi menggunakan bahan ajar cetak seperti buku cetak yang biasa diberikan oleh pemerintah. Sebab buku cetak tersebut biasanya bahasa yang digunakan terlalu tinggi sehingga sulit dipahami oleh peserta didik. Selain itu juga, dengan e-handout berbasis live worksheet, kita dapat menambahkan atau menonton materi melalui video pembelajaran sehingga tidak terkesan monoton. Dengan adanya e-handout berbasis live worksheet, dapat membantu meringankan peserta didik dan juga guru, sebab tidak lagi membawa buku cetak karena materi sekarang sudah ada di genggaman tangan kita. Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin mengembangkan sebuah e-handout ini untuk mendorong peserta didik agar lebih aktif, kreatif, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Agar terlihat menarik, maka e-handout live worksheet harus dibuat sesuai dengan kegunaan dan ketentuan yang berlaku. Agar e-handout tersebut dapat mudah dipahami oleh siswa, perancangan ini dapat menggabungkan tujuan-tujuan belajar tertentu yang harus dicapai peserta didik dengan menggunakan bahan ajar e-handout berbasis live worksheet. Menurut Marlina pada tahun 2022, dengan berbantuan live worksheet, pembelajaran di kelas sangat mudah dipahami oleh siswa dan praktis. Pada saat pembelajaran, siswa dapat belajar menggunakan e-handout berbasis live worksheet secara mandiri dan proses belajar siswa tidak harus di kelas. Kita tidak perlu lagi menggunakan dokumen seperti PowerPoint ataupun Word serta aplikasi untuk membuka dokumen tersebut. Sebab, terkadang ada saja peserta didik yang mengeluh karena penyimpanan di gadgetnya sudah penuh. Oleh karena itu, dengan adanya e-handout diharapkan dapat menjadi solusi bahan ajar yang praktis dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu kajian teori. Adapun definisi dari bahan ajar atau handout. Bahan ajar merupakan sumber belajar yang digunakan oleh guru saat kegiatan pembelajaran yang berbentuk seperti tayangan,
LKS atau buku bacaan. Bahan ajar dapat berbentuk apa saja yang dipandang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi siswa. Handout merupakan bahan ajar yang di dalamnya berisi ringkasan-ringkasan materi sehingga dapat dikatakan sebagai bahan ajar yang praktis. Karena praktis, maka para siswa dapat mengetahui materi yang dipelajari melalui bagian-bagian penting yang disajikan dalam handout. Handout merupakan bahan ajar yang disusun setiap pertemuan. Handout merupakan media pembelajaran yang di dalamnya berisi bagan, gambar, dan penjelasan singkat terkait materi yang sedang diajarkan. Jadi, bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun untuk memudahkan proses pembelajaran agar kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa dapat terlaksanakan. Kemudian definisi dari bahan ajar interaktif. Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah interaktif merujuk pada sifat yang saling aktif, berhubungan antara satu sama lain, atau melakukan aksi secara bersama-sama. Bahan ajar interaktif merupakan bahan ajar yang sifatnya aktif dan dirancang khusus agar dapat melakukan perintah balik pada penggunanya dalam kurung peserta didik, serta melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas sehingga tercipta interaksi dua arah antara siswa dan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Bahan ajar interaktif yaitu paket belajar independen yang mencakup serangkaian pengalaman belajar yang dirancang dan direncanakan secara terstruktur untuk menolong siswa mencapai tujuan belajar. Dengan demikian, bahan ajar interaktif merupakan bahan ajar mandiri yang bersifat aktif dengan rancangan terstruktur untuk mencapai tujuan belajar dengan melibatkan interaksi dua arah antara siswa dan bahan ajar yang dipakai. Pendekatan kontekstual, salah satu strategi yang diyakini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematika adalah menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan konsep matematika dengan situasi nyata dalam kehidupan siswa. Melalui pendekatan ini, siswa didorong untuk menjalin hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 7 komponen efektif dalam pendekatan kontekstual, yaitu pertama, konstruktivisme, bertanya, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Menurut Owens pada tahun 2001, dalam Sariningsi pada tahun 2014, secara praktis pendekatan kontekstual memiliki potensi untuk meningkatkan minat belajar siswa dari berbagai latar belakang, serta meningkatkan partisipasi siswa dengan mendorong mereka untuk aktif dalam membangun pengetahuan dan menerapkannya. Dengan demikian, pendekatan ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna, sebab siswa dapat memperoleh pemahaman terhadap materi yang diajarkan melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan mendorong siswa untuk melakukan eksplorasi mandiri. Ketiga, membuat siswa untuk memiliki keberanian dalam menyampaikan pendapat mengenai materi yang sedang dipelajari. Keempat, menciptakan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Kelima, mendorong kolaborasi siswa dalam mencari solusi untuk tantangan yang diberikan dengan tujuan mengembangkan kemampuan mereka. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam menyimpulkan sendiri dari materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, kekurangan dari pendekatan kontekstual yaitu yang pertama, ketika siswa tidak mengikuti pembelajaran, mereka tidak akan memperoleh pengetahuan karena mereka tidak mengalami langsung proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama untuk menerapkan pendekatan kontekstual. Dan yang terakhir, banyak siswa yang tidak suka jika bekerja sama dengan yang lainnya karena siswa yang tekun tidak ingin terkalahkan dengan kelompok lainnya. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Kegiatan belajar dan hasil belajar merupakan suatu hal yang berhubungan karena kegiatan belajar merupakan suatu proses. Kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengalami proses pembelajaran disebut dengan hasil belajar. Hasil belajar yang diperoleh siswa dapat mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar memiliki peranan penting karena untuk mengetahui apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian pengembangan menggunakan model Eddy ini alasannya masih relevan dan terus digunakan hingga saat ini. Yang pertama, model tersebut memiliki fleksibilitas yang tinggi. Selain itu, model Eddy telah menjadi model yang efektif dan banyak dikenal oleh banyak orang dengan singkatan ADDIE.
Berikut adalah tahapan pengembangan bahan ajar EndNote berbasis live worksheet. Yang pertama ada analisis. Pada tahap tersebut hanya terdapat satu proses, yaitu analisis kebutuhan siswa. Yang kedua ada desain. Pada tahap desain ini terdapat dua kegiatan, yaitu perancangan materi EndNote dan rancangan instrumen kelayakan handout. Yang ketiga development. Pada tahap ini yaitu mengumpulkan materi yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang keempat implementation. Implementasi ini adalah EndNote yang telah dibuat kemudian diuji oleh para ahli, yaitu ahli media dan ahli materi. Yang terakhir ada evaluasi. Hasil evaluasi ini meliputi analisis mengenai validitas dan kepraktisan dari handout yang telah disusun, yaitu adapun instrumen yang akan digunakan. Yang pertama lembar angket validasi, lembar angket respons siswa, lembar tes. Lalu teknik analisis data menggunakan skala Likert untuk menghitung tingkat kevalidan dari produk yang dibuat. Hasil dan pembahasan. Adapun hasilnya, yang pertama itu analisis. Terdapat studi pendahuluan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2023, tempatnya di MTS Al-Hidayah Gupi Cirebon. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan salah satu guru kelas 7, yaitu mata pelajaran matematika, menemukan bahwa kegiatan belajar siswa terutama hanya menggunakan buku dan LKS saja, dan menggunakan metode ceramah dan penugasan. Selanjutnya ada desain. Tahapan desain melibatkan beberapa kegiatan seperti membuat format EndNote, menyusun kerangka EndNote, dan menyusun instrumen penilaian untuk bahan ajar tersebut berupa validasi ahli media dan materi angket respons siswa. Yang ketiga itu ada development ataupun pengembangan. Hasil uji validasi tersebut dinyatakan valid oleh ahli media dan ahli materi apabila presentase skor mencapai lebih dari 50%. Selanjutnya itu ada implementasi. Peneliti mengadakan percobaan terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan di MTS Al-Hidayah Gupi, sebuah sekolah di kota Cirebon. Pada tanggal 9 Juni 2023 dilakukan uji coba dengan melibatkan 20 siswa dari kelas 7 sebagai partisipan. Lalu langkah selanjutnya adalah mengisi angket atau kuesioner oleh para siswa tersebut. Tujuannya yaitu untuk menilai respons siswa terhadap bahan ajar yang digunakan dan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap tingkat kesesuaian atau kecocokan suatu hal dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Lalu ada tabel 5, ini adalah hasil respons siswa kelas 7, skor maksimalnya 100. Lalu presentasinya 82,6%. Lalu dapat disimpulkan bahwa EndNote ini layak dan cocok untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, terutama dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya terdapat tabel 6, itu hasil pretest dan posttest. Nah, terjadi peningkatan nilai pada posttest dibandingkan dengan pretest, yaitu sebesar 25, dan dapat disimpulkan bahwa EndNote ini memenuhi kriteria efektif. Lalu ada evaluasi menentukan adanya kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan bahan ajar EndNote berbasis live worksheet. Lalu keefektifan dan kevalidan. Hasil dari validasi bahan ajar menunjukkan skor sebesar 96 dengan presentase 92,3%, sedangkan hasil dari validasi materi memperoleh skor 52 dengan presentase 86,6%. Lalu angket respons siswa diperoleh skor sebesar 82,6 dengan presentase 82,6%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan ajar memiliki efektivitas yang signifikan. Hasil dari studi pendahuluan tersebut menunjukkan bahwa adanya beberapa masalah dalam materi aljabar. Proses pembelajarannya pun dilakukan menggunakan LKS dan materi tambahan yang mendukung proses pembelajaran. Lalu metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi sedikit sulit dilakukan oleh guru karena keterbatasan fasilitas. Dari analisis tersebut dibutuhkan pengembangan bahan ajar yang menarik dan juga inovatif. Setelah melakukan analisis, peneliti merancang desain tampilan produk yang akan dibuat berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Langkah pertama adalah menyusun materi yang akan dimasukkan ke dalam bahan ajar yang sedang dikembangkan. Lalu penyusunannya harus mengacu pada kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran sebagai landasan utama.
Lalu peneliti memilih materi tentang aljabar karena guru matematika di MTS Al-Hidayah menganggap bahwa anak-anak masih kurang memahami konsep aljabar, terutama dalam bentuk-bentuknya. Adapun tahap pengembangan ataupun development ini dilakukan dalam tahap pembuatan produk bahan ajar, yaitu melakukan validasi kepada para ahli untuk mendapatkan penilaian, saran ataupun komentar. Hasil validasi tersebut menyatakan bahwa bahan ajar yang telah dibuat tersebut valid dan layak untuk diuji coba. Tidak ada revisi atau komentar yang perlu dilakukan terhadap bahan ajar tersebut. Lalu ada tahap implementasi, uji coba pada tanggal 9 Juni 2023 dengan melibatkan siswa kelas 7 sebagai sasaran utama. Para siswa diberikan pretest sebagai langkah awal. Setelah menyelesaikan pretest, proses pembelajaran dilakukan menggunakan bahan ajar berupa ENHOT. Selanjutnya uji coba bahan ajar selesai, para siswa diberikan post-test untuk mengevaluasi tingkat keefektifan bahan ajar yang telah dibuat. Setelah selesai mengisi post-test, para siswa juga diminta untuk mengisi angket respon siswa, di mana mereka memberikan tanggapan sesuai dengan pengalaman ataupun kondisi yang mereka alami selama menggunakan bahan ajar ENHOT tersebut. Selanjutnya itu simpulan ataupun penutup. Bahan ajar yang kita gunakan memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu kekurangan yang ditemukan adalah ketidakstabilan koneksi internet dan keterbatasan handphone siswa, sehingga siswa harus saling bergantian dalam mengerjakan handout berbasis live worksheet tersebut. Namun, salah satu keunggulan handout tersebut adalah bahwa membuat pembelajaran menjadi menarik dalam proses kelas. Hal ini memungkinkan siswa untuk dengan mudah memahami materi dan menganggap materi tersebut menyenangkan berkat desain yang telah dibuat dan akses yang mudah. Lalu pengembangan bahan ajar ENHOT ini berhasil mencapai kategori valid dengan persentase 92,3%. Selain itu, bahan ajar tersebut juga terbukti praktis dengan persentase 82,6%. Itu dengan mudah mengakses dan menggunakan handout tersebut. Selain itu, keefektifan bahan ajar ini juga terbukti dari adanya perbedaan nilai antara pretest dan posttest, menunjukkan peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan bahan ajar ini. Yang terakhir yaitu saran, para pendidik dapat menggunakan handout berbasis live worksheet ini dalam pembelajaran secara online atau daring maupun offline atau luring ini. Bahan ajar diharapkan dapat menjadi acuan dan motivasi bagi para pendidik dalam mengembangkan ide-ide kreatif mereka untuk meningkatkan pengalaman belajar yang inovatif, menarik. Terlebih lagi, bahan ajar ini memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penerapannya pada berbagai tingkatan kelas, tidak hanya terbatas pada kelas 7 saja.